Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya semua? Sehat? Aman? Sukses? Alhamdulillahi Rabbil. Apapun yang terjadi kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil. Berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam tradisi Melayu pantun itu wajib dijawab. Betul. Anak raja membeli ragi. Ragi dibeli di tempat kawan. Panas terik tak terasa lagi. Sudah disemprot pemadam kebakaran. Ini acara pertemuan kita ini acara apa namanya ini? Acara haul. Tertulis di atas. Acara kita ini haul. Nanti ibu balik ke rumah ditanya sama tetangganya yang tak ikut. Dari mana bu? Dari acara. Acara apa? Acara haul. Haul itu apa artinya bu? Haul ya haul lah. Haul itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa apa? Hala yahulu haulan. Artinya sudah sampai 1 tahun. Jadi kalau Ustadz Abdul Somad nanti meninggal, diadakan acara berkirim doa pas 1 tahun, itu namanya acara haul. Nanti kalau ada orang bertanya bisa dijelaskan? Kalau bisa jelaskan, kalau tak bisa tak usah, nanti lain bunyinya. Kalau tak bisa menjelaskan jangan khawatir, ini disiarkan langsung melalui acara RRI Singkil. Hidupkan radio Anda, kalau tak hidup campakkan. Ala ya hal yahulu haulan, 1 haul. Ini udah sewindu. Sewindu itu artinya 8 tahun. Sudah 8 tahun guru kita, mursyid kita, abuya kita meninggalkan kita, tapi kita masih rindu dan sayang. Betul? Sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Maka tertulis di atas haul yang ke-8 tahun Tuan Syekh Baihaqi Abuya Batu Korong. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan berkahnya insyaallah. Apa guna haul ini dibuat? Yang pertama, tolong ingat, yang membawa catatan catat, yang bisa mengingat ingat, yang tak bisa mengingat catat, yang tak bisa mencatat ingat. Sudahlah tak ingat tak mencatat, jangan khawatir, ceramah ini bisa diulang lagi melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Yang pertama, kalau ditanya orang, untuk apa kalian buat haul? Dengan ada haul kita bisa bersilaturahim. Nanti kalau ada haul mau datang? Panas-panas datang? Mohon maaf, boleh saya bertanya? Jangan tersinggung ya. Ini ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini yang datang ini lillahi ta'ala, datang karena Allah dan membalas budi baik Syekh Baihaqi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menghapus dosa, setiap ayunan tangan menaikkan pahala, yang mendengarkan dan yang ceramah dapat barokah dari Allah melalui kemuliaan Tuan Syekh Baihaqi insyaallah. Amin. Dengan ada acara ini bisalah saya bersilaturahim dengan Syekh Dr. Abi Hasan, anak kandung dari Syekh Baihaqi. Lalu di sini selalu lewat, tapi kalau tak ada haul ini tak jumpa saya dengan beliau. Alhamdulillah tersambung silaturahim. Tadi dibawa beliau saya ziarah, dibawanya saya makan, bukan tanggung makanannya, dikasihnya ikan. Belum pernah saya makan ikan ini, umur saya udah 25 tahun. Kenapa kalian tak setuju? Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa, guys. Ikan apa namanya ini Tuan Syekh? Kata Syekh Abi Hasan, ini ikan dewa Pak Ustadz. Dewa punya ikan, saya memakannya. Ikan jurong. Di Jawa namanya ikan dewa. Di sampingku saya tengok, ini apa ini Syekh?
Ini pakat Pak Ustadz, rotan. Patutlah tak ada lagi kursi rotan. Habis sudah kena kunyah. Saya dimuliakan, semua makan. Sebetulnya banyak lagi makanan, tapi tak usah aku ceritakan, nanti meleleh air liur kita kan. Bisa kita bersilaturahim dengan yang mulia, perwakilan dari Wali Nangro Aceh Darussalam. Seumur-umur saya belum pernah jumpa, hari ini jumpa, alhamdulillah. Hadir bersama kita Bapak anggota DPR RI, wakil kita dari Aceh ini dikirim ke Senayan. Itulah dia, Bapak Fadlullah SE. Mudah-mudahan panjang umur beliau, sehat badan. Nanti terpilih lagi insyaallah. Bunyinya macam tak setuju. DPD, senator kita. Ini kakak kelas saya di Mesir, kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan, Lau Bakri Deli Serdang. DPD sekarang hadir juga bersama kita. Naik pesawat kami tadi. Biasanya pesawat itu laki-laki, pesawat Garuda, pesawat Lion. Ini pesawatnya perempuan, Susi Air. Lalu kemudian hadir bapak-bapak DPRK, DPRA yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadir bersama kita Bapak PJ Bupati Aceh Singkil. Hadir bersama kita Bapak Wali Kota Subulus Salam. Hadir bersama kita Ketua Kepala Dinas Syariah mewakili PJ Gubernur. Kata orang, kalau sering-sering mewakili ini bisa-bisa lama-lama jadi gubernur. Betul ini? Kita tengok aja lah nanti. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, para abu, para tengku, para walid, pimpinan seluruh dayah yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu mereka insyaallah. Ini Ustadz Somad ini tak adil ini. Kalau pejabat disebutkannya, kami mentang-mentang rakyat jelata tak ada disebutnya. Kalau begitu kusebutkan semuanya. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah disemprot pemadam kebakaran. Malam tadi tausiah di Lok Semawe kena hujan basah. Jadi rupanya berita itu didengar jamaah di Singkil. Berdoalah mereka kepada Allah, ya Allah janganlah turunkanlah hujan, airnya panas terik. Tapi rupanya kalau udah takdir mau basah, basah juga. Berdoa ke takbir nanti kalau udah agak-agak. Nanti ada juga, tak sabar. Takbir itu nanti kalau udah ada agak-agak yang mengantuk. Aduh takbir. Nah, ini masih panas lagi. Rupanya kalau udah ditakdirkan Allah basah, tak hujan pun basah juga. Tak basah karena hujan, basah karena pemadam kebakaran. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di mobil pemadam itu diberikan Allah hati yang bersih, jiwa yang tenang. Mereka tak ada niat jahat membasahi bapak ibu sekalian. Itu karena niat baiknya aja. Nanti kalau udah terasa agak panas, kasih tahu biar ku kode mereka. Kasih tahu aja, bilang panas ku kode, main kan, disemburkannya lagi insyaallah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat walafiat. Yang sakit-sakit diangkat penyakitnya. Yang dililit utang dilepaskan utangnya. Banyak kali yang utang. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan jodohnya. Tengok yang bilang amin nih macam-macam udah beranak 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya orang nanti, untuk apa dibuat haul? Yang pertama tujuannya supaya bisa silaturahmi. Yang membawa saya keliling Aceh ini itu namanya tim UAS. Apa namanya? Tim UAS. UAS itu Ustadz Abdul Somad, bukan ujian akhir semester. Nama ketuanya Ustadz Nazar. Yang mengamankan saya itu dari bapak-bapak TNI Polri. Ada bapak Kapolres, ada bapak Dandim. Hadir mereka. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas. Sekarang saya tanya, Aceh ini aman apa tak aman? Singkel ini aman apa tak aman? Kalau aman, kenapa Abdul Somad mesti dikawal TNI Polri? Kenapa mesti dikawal UMNO, Pompes, Babus Salam berbaju hitam? 100 orang berbaju hitam mengawal. Siapa ini? Man in Black. Kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Abdul Somad mesti dikawal? Karena orang Singkel mencintai dan menyayangi Abdul Somad. Kalau tidak dikawal, semua menariknya, lepaslah kainnya di tangan. Tapi saya tak khawatir, walaupun berkain di dalam tetap ada celana panjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aceh aman, Singkel aman. Kenapa Ustaz tahu? Karena di sini negerinya Serambi Makkah, negerinya para ulama. Sudah 8, tunggu jangan tepuk tangan, masih banyak lagi.
Sudah 8 tahun Tuan Syekh meninggal, sudah 8 tahun Abuya meninggalkan kita, mereka masih mengenang. Inilah bukti cinta orang Singkel kepada Abuya Batu Korong, alim ulama. Di tempat lain Ustadz datang tak ada dipedulikan, la salam wala kalam. Tapi di sini Abuya sudah sewindu meninggal, orang tetap ramai. Doakan supaya Abdul Somad jangan hanya waktu hidupnya saja didoakan orang, sudah meninggal pun juga didoakan orang, insyaallah. Amin. Lama saya merenung tadi, menengok apalah kelebihan Abuya ini. Kenapa dia sudah meninggal 8 tahun orang tetap ingat, orang tetap ramai, orang tetap cinta. Apa rahasianya? Ternyata rahasianya, jangan kemana-mana, akan kita bahas setelah yang satu ini. Kalau di TV begitu, ini TV juga yang menyiarkan kita ini. TV apa Pak Ustadz? Pokoknya TV lah. Yang kedua, Abuya Batu Korong, Abu Batu Korong, Syekh Baihaqi, itu dia menuntut ilmu. Di mana dia belajar? Dia belajar kepada Syekh Mudawali. Dia menghafal kitab matan Al-Ajurumiyah 4 hari. Itu kecerdasannya. Tadi saya baca biografinya, membaca matan Al-Ajurumiyah 4 hari masuk ke kepalanya. Kira-kira ini cerdas atau tak cerdas? Doakan supaya anak kita cerdas, insyaallah. Amin. Syekh Abuya Batu Korong, Syekh Tengku Baihaqi, beliau bergurunya bersanad. Kepada siapa dia belajar? Abuya Baihaqi belajar kepada Syekh Muhammad Tahar. Siapa? Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar belajar kepada Syekh Daud. Siapa? Syekh Daud. Syekh Muhammad Daud belajar kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Siapa? Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf belajar kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi, orang pertama yang membawa tarekat Naqsabandiyah dari Makkah ke bumi Minangkabau. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi belajar kepada gurunya, nama gurunya adalah Syekh Abdullah Afandi. Siapa namanya? Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi belajar kepada gurunya, namanya Syekh Diyauddin Khalid An-Naqsabandi. Itulah mengapa tarekat ini disebut dengan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kenapa Khalidiyah? Karena ada nama Khalid Naqsabandi. Syekh Khalid turun kepada Syekh Abdullah Afandi, Syekh Abdullah Afandi turun kepada Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi Al-Minkabawi. Syekh Ismail turun kepada Syekh Muhammad Yusuf, mufti dari Langkat. Syekh Muhammad Yusuf turun kepada Syekh Daud dari Nabundong. Syekh Daud turun kepada Syekh Muhammad Tahar. Syekh Muhammad Tahar turun kepada Syekh Baihaqi Abuya Kota Korong. Syekh Baihaqi turun kepada yang terakhir sekarang, itulah dia Syekh Dr. Abi Hasan. Jelas? Bisa diulang sekali lagi? Yang bisa mengulang sekali lagi naik ke atas. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sebetulnya mereka ingat, cuman orangnya tawaduk dan rendah hati. Memang kalau lagi kepanasan susah mengingat memang. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri kita kuat hafalannya seperti Abuya Batu Korong. Beliau menghafal kitab, dihafalnya matan Kailani, dihafalnya matan Bina, sampai akhirnya dia pulang. Pelajaran yang kedua adalah menuntut ilmu. Maka panitia tadi itu asli dari Singkel, namanya Haji Rasid Bacin, HRB. Kenal Bapak Ibu sama beliau? Haji Rasid Bacin dari Singkel terbang ke Jakarta, dari Jakarta terbang ke Kairo Mesir, sekarang pulang kemari. Maka adik-adik santri pesantren Dayah Babus Salam Batu Korong terbang sejauh mata memandang, belajar, hafal Al-Ajurumiyah, hafal Kawakib Durriyah, hafal Matan Bina, hafal Kailani, hafal Alfiyah Ibni Malik. Tengoklah berkahnya guru. Jadi beliau ini orang cerdas luar biasa. Saya orangnya penasaran. Waktu saya baca bukunya tak nampak wajahnya. Macam mana wajah orang cerdas? Nampak saya fotonya, tengok, oh memang cerdas orangnya. Yang di sampingnya itu agak cerdas juga sedikit. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita kuat menghafal. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TikTok. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara Upin Ipin. Kenapa anak sekarang payah menghafal? Gara-gara TV dan iklan.
Maka cara supaya anak bisa menghafal, masukkan ke pesantren, masukkan ke daya. Daftarkan anak Anda segera ke Dayah Babus Salam Batu Korong sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, berikutnya yang ketiga. Saya bukan lupa, pura-pura tak ingat aja. Yang ketiga, Abuya Batu Korong setelah belajar ke Labuan Haji, beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan dayah. Ini pelajaran anak-anakku sekalian, adik-adikku yang sedang belajar di Babus Salam. Kalian nanti kalau sudah jadi orang, pulang ke kampung, apalagi ini perbatasan Sumatera Utara, banyak pendangkalan akidah, banyak program-program merusak keimanan. Siap membangun dayah, siap membangun pesantren, siap menegakkan agama Allah. Janji, jangan ada dusta di antara kita. Dulu Abuya dengan segala keterbatasan, dari mana duitnya? Beliau menjual kain. Jual apa? Kain. Dari mana duitnya? Beliau menjual minyak nilam. Jual apa? Dicicilnya tanah ini sepetak. Akhirnya tanah ini luas sejauh mata memandang. Orang pertama yang membangun sawit, yang membangun pesantren dayah, yang membuka kebun kelapa sawit, bukan PT, bukan konglomerat, bukan pengusaha, bukan perusahaan, bukan korporat. Yang membangun adalah mursyid tarekat Naksabandia Abuya Batu Korong. Hebat apa tak hebat? Jadi kalau ada orang mengatakan orang dayah tak memikirkan dunia, orang tarekat hanya berzikir ingat mati, diam kau bodoh. Ini contoh, beliau mursyid tarekat tapi tanahnya luas. Beliau mursyid tarekat tapi berjual minyak nilam. Beliau mursyid tarekat tapi berjual kain. Tapi duitnya bukan untuk dunia, duitnya dia bangunkan dayah. Akhirnya sampai hari ini kita menikmatinya. Betul? Anak ibu, anak bapak bisa belajar itu karena tanah yang luas, karena kebun yang luas. Mudah-mudahan santri-santri Dayah Babus Salam juga mengikut jejak Abuya Batu Korong, kaya-kaya macam Abuya insyaallah semua. Ya Allah, barokat Tuan Syekh Abuya Batu Korong, barokat Mursyid Naksabandia, barokat Syekh Baihaqi, mudah-mudahan yang hadir ini terbukalah pintu rezekinya insyaallah. Amin. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Orang kaya mati, betul? Berapa banyak orang-orang singkel ini dulu yang kaya-kaya? Mana mereka sekarang? Mati. Pejabat-pejabat? Mati. Janganlah sebut banyak orang. Sampai hati kalian. Polisi? Mati. Ayo kena tilang kalian nanti. Tentara? Mati. Berani orang singkel. Ustaz? Mati. Ayo, aku pun ditanggung. Tak kalian jaga perasaan. Kita semua ini akan mati. Jangan takut mati, karena mati pasti datang. Ibu takut, ibu berani, pasti mati. Tapi pikirkanlah apa yang akan ditinggalkan sesudah mati. Silakan cari duit, silakan tanam sawit, silakan lebar kebun, tapi untuk menolong agama Allah. Tengok yang dilakukan Abuya, didirikannya ma'had, didirikannya dayah, murid-muridnya menjadi dai, murid-muridnya menjadi pejabat, murid-muridnya beramal, maka sampai pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Doakan supaya Ustaz Somad pesantrennya bisa punya murid seperti Abuya Batu Korong. Kita doakan para abu, para abi, para tengku kita, dayah-dayah berkembang sehingga selamatlah Nangro Aceh Darussalam. Anak-anaknya selamat dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari perbuatan maksiat. Amin. Benteng terakhir yang bisa menyelamatkan anak Indonesia adalah pondok pesantren. Siapa yang sanggup membangunkan anaknya jam 4 malam tahajud? Mana ada orang sanggup? Bapak sanggup? Aku aja pun tak tahajud Pak Ustaz. Ibu kalau punya suami membangunkan ibu jam 4 tahajud, ibu senang atau tidak? Mudah-mudahan nanti malam ada yang membangunkan ibu insyaallah. Amin. Diambilnya pemadam kebakaran,
Bangun, bangun, bangun. Bukan kode bang, jangan. Bangun, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Inilah dia anak-anak Dayah Babus Salam. Kita ini semuanya minta supaya mendapatkan keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Bagaimana cara masuk ke Darussalam? Caranya mesti masuk ke Babus Salam. Insyaallah yang sudah masuk Babus Salam ini selamat dunia akhirat insyaallah. Tapi betul-betul masuk ke Babus Salam, jangan tidak beramal. Orang yang sudah sampai ke Babus Salam tidak beramal, dia hanya sampai ke pintu surga, akhirnya masuk neraka juga. Semua yang hadir ini selamat dari neraka insyaallah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Amin. Apakah orang tarekat Naqsabandiyah boleh jualan? Apakah orang tarekat boleh tanam sawit? Orang bingung bertanya kepada Syekh Abuya Batu Korok, untuk apa nanam sawit? Dijawab Abuya, untuk makan ayam. Sawit tak tahu orang dulu untuk apa, belum ada penyuluhan, pemerintah belum tahu. Tapi beliau dengan firasat orang tarekat, ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin semangat mengamalkan zikir tarekat Naqsabandiyah insyaallah. Amin. Yang ke, memang kalau kena panas nih payah ngingat memang. Yang keempat, beliau tidak hanya memikirkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dia juga memikirkan sekolah tinggi. Banyak orang hanya pikir zikir, tak penting sekolah, tak penting ijazah, tak penting S1, untuk apa kuliah? Beliau berpikiran cerdas. Akhirnya dijemputlah dosen Unifa dari Universitas Al-Wasliyah Medan, Sumatera Utara. Guru kami di Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah, Ustadz Burhan beserta para asatis dan tokoh, berdirilah Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Tahu Bapak Ibu di mana lokasinya? Di mana? Daftarkan anak Anda segera belajar ke sekolah tinggi. Di tempat lain bingung mau kuliah kemana, tamat daya tidak kuliah. Beliau berpikiran cerdas, visi misinya luar biasa. Puluhan tahun silam sudah membuat sekolah tinggi. Doakan supaya Ustadz Somad sebelum mati bisa mendirikan sekolah tinggi. Jangan hanya ceramah mati, tak ada meninggalkan apa-apa. Abdul Somad nampaknya ke Dayah Babus Salam ini nampaknya ceramah, tapi sesungguhnya Abdul Somad kemari sedang belajar. Betul? Belajar apa? Belajar supaya pesantren punya kebun. Amin. Belajar supaya Dayah punya tempat bersuluk tarekat Naqsabandiyah. Amin. Belajar supaya Dayah punya sekolah tinggi agama Islam. Amin. Maka kalau ulamanya cerdas, kalau ulamanya berpikir, kalau tengkunya itu berpikiran ke depan, yang beruntung adalah masyarakat Singkel. Jadi orang Singkel beruntung atau tak beruntung? Jadi orang Singkel bertuah apa tak bertuah? Kami orang Melayu bisa tahu baca Quran, tahu artinya, itu karena orang Singkel. Betul? Kenapa betul pula? Karena yang menerjemah bahasa pertama Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, terjemah pertama adalah Tarjuman Al-Mustafid, diterjemahkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Orang mana dia? Orang Singkel. Sekarang hari berganti, musim berubah, orang Singkel tak ada alasan untuk tidak tahu agama. Kenapa? Dikirim Allah salah satu hambanya, salah satu makhluknya, salah satu hamba yang dia pilih, lahir di negeri ini, bernama Abuya Batu Korok Syekh Baihaqi, yang kita peringati 8 tahun meninggalnya. Sudah 8 tahun masih bisa mengumpulkan orang hidup. Orang hidup dikumpulkan orang meninggal. Sekarang orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Betul? Ini Bapak Ibu datang ini kan karena Abuya Batu Korong kan? Karena haul beliau kan? Beliau sudah meninggal, bisa mengumpulkan orang banyak. Sekarang orang hidup tak bisa mengumpulkan orang hidup. Orang kaya, pejabat-pejabat membuat acara di rumahnya. Apa dibuat acaranya? Acara open house. Open, terbuka, house, rumahnya terbuka, tak ada tamu satupun yang datang. Kenapa orang tak datang? Mana aku tahu. Tapi hari ini semuanya berdatang karena kecintaan kepada wali Allah, kepada ulama. Ini pelajaran bermakna. Dirikan saja daya, jual kain, jual minyak nilap,
jangan jual akidah, Allah akan menolong. La haula wala quwwata illa billah. Maulaya salli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kullihim, antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Sallu ala nabi. Panitia ini persiapannya luar biasa Bapak Ibu, betul? Kepanasan, pemadam kebakaran siap. Yang sakit-sakit kepala, ambulan sudah siap. Itu udah buka pintunya Pak. Nah, naiklah, itulah mobil ambulan gratis. Syarat naik mobil itu cuma 2, sakit mati. Insya Allah semua yang hadir nih sehat walafiat. Suami-suaminya jadi suami yang soleh-soleh semua insya Allah. Istrinya menjadi istri yang solehah semua insya Allah. Yang belum menikah segera dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik insya Allah. Berikutnya yang kelima, apa wujud terima kasih kita kepada Abuya? Maka kita kirimkan untuk Abuya Tengku Mursyid Syekh Baihaqi bin Muhammad Tahar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagus-bagusnya dikhatamkan Quran 30 juz. Santri-santri, mana santri Babus Salam? Angkat tangan. Santri semua. Santri Babus Salam yang sayang sama Abuya, bacakan Quran sekhatam. Siap? Yang tak siap sekhatam, bagi 1 juz. Kalau cuma 1 juz, aku 3 juz siap Pak Ustaz. Juz apa? Juz melon, juz mangga, juz tomat. Kalau tak sanggup 1 khatam, 1 juz Quran. 1 juz tak sanggup, Qul huwallah 3 kali. Qul huwallah tak sanggup, Fatihah sekali. Fatihah pun tak sanggup, singkel ini dekat dari laut kan? Terjun aja lah kau ke laut, buat semak singkelnya aja. Apa yang bisa kita balaskan untuk almarhum? Tadi saya ziarah, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan doa. Orang singkel yang belum ziarah ke makam almarhum, parah kali lah kalian. Sudah dibuatkannya dai-dai. Inilah benteng Islam di Singkel ini. Kalau di Banda Aceh itu pusatnya, tapi ini perbatasan Pendangkalan. Lambaikan tangan ke kamera, itu kamera. Lambaikan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Udah cukup. Tak boleh lama-lama, ketiak basah. Itu sekedar untuk biar nampak aja di video. Itu nanti keluar videonya. Beginilah masyarakat Singkel menghormati ulamanya, memuliakan ulamanya. Masya Allah. Kota Amal Asrama Suluk Batu Korong. Yang keenam, Abuya sudah memberikan tanahnya 25 hektar tanah Abuya, disaksikan kepala dinas syariah, dipakai untuk dakwah. Allahu Akbar. 25 hektar. Kita mau ngasih apa guys? Maka isikanlah ke kotak ini. Buya kaya untuk agama Allah. Kita apa yang kita kasih? Isi kotak. Masa begini banyak orang kotaknya cuma 1? Tak ada kotak lain. Parah kali. Naik kotak ini ke atas. Ini banyak ini ikan-ikan hiu di atas. Banyak ikan paus, ikan lumba-lumba. Dekatkan ke orang-orang Jakarta tuh. Naikkan ke atas. Wah, kaku pula dia orang. Kenapa lah kaku begitu banyak ibu-ibu nih? Pancing dulu. Kan pikir aku cacing. Banyak kali Ustaz. Banyak kali. Orang yang bersedekah diganti Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah. Orang yang tak bersedekah didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau sedekah, binasakanlah dia ya Allah.
Aku bukan nakut-nakuti, aku bacakan hadis aja. Kalian mau sedekah silakan, yang tak sedekah tengok aja lah, tengok aja lah. Pertama selop hilang, lama-lama jemuran hilang, habis itu laki hilang, dilarikan pelakor. Ibu kalau tak percaya tengok aja lah nanti. Betul kan Pak? Betul kan? Ya Allah, kuatkanlah hati Bapak ini supaya tak berpindah ke lain hati, ya Allah. Wah, kuat kali, amin orangnya. Takut kali dia kalian hilang. Padahal kalau marah di rumah mati aja kau. Tapi ternyata dia cinta luar biasa. Cepat kali penuh, Bang. Pinjam dulu kotak, pinjam dulu kotak itu sih. Kita mau menengok macam mana orang singkil bersedekah. Ini ku pejamkan mata ya. Berapa sedekah orang singkil? Ini kuacak ini, nggak ada sendiwara di antara kita. Macam mana orang singkil bersedekah? Ini saudaraku dari Sabang sampai Papua yang menyaksikan acara ini melalui streaming ataupun rekaman. Tengok macam mana orang singkil bersedekah. Asal ambil ini. Inilah duit yang terbanyak. 1, 2, 3. Sekali lagi, yang itu jangan diupload, jangan dibuang. Nanti pas terambil warna merah baru upload ya. 1, 2, 3. Tak usah lagi, tak usah. Ya Allah, yang udah bersedekah ini limpahkan rezekinya ya Allah. Kalau sawitnya 1 kapling buat 2 ya Allah. Kalau kebun karetnya 1 hektar buat 2 ya Allah. Kalau anaknya 1 buat 2 ya Allah. Kalau bininya 1 buat 2 ya Allah. Bapak ini main amin-amin aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Abuya Batu Korong dengan bersedekah 25 hektar hartanya hilang? Apakah dia jadi miskin? Dia tetap kaya raya. Ini bukti orang yang bersedekah dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau Tuhan ke Madinah jangan membawa baju Cinderella. Sudah lama Abdul Somad ceramah di sini diintip dari jendela. Masya Allah. Hai. Rupanya orang menengok ceramah nih macam-macam. Rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Kata yang satu, aku biarpun panas-panas tak apa, asal dekat mau ku tengok muka ustadz itu. Nah ini yang ada di depan nih. Tapi yang lain enggak, aku tak penting kali nampak, tengkuknya aja pun jadilah. Yang penting tak kepanasan. Nah, itulah orang yang di jendela itu. Semuanya mendapatkan pahala yang baik insyaallah. Amin. Di sebelah sana ada 1000 orang yang menonton. Mereka tidak melihat, tapi melalui layar tancap ada di sana. Di belakang ada 1000 orang yang melihat, tidak langsung. Mereka melihat melalui layar. Bagi kami tak penting Ustaz itu tengok langsung, karena langsung tengok hitam juga muka dia. Baik yang langsung, yang kepanasan, yang di dalam rumah, yang di layar, yang di atas pemadam kebakaran, yang berada di dalam tempat yang indah, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, bahwa fi sabilillah, maka dia mendapat jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin ya rabbal. Berikutnya yang keenam, yang ketiga, yang keenam lah, 6 menjadi. Yang keenam, apa dia yang keenam? Daya bisa berdiri karena ada support dari pemerintah. Betul. Kalau tak ada izin dari pemerintah, Kementerian Agama, Sekolah Tinggi Agama Islam bisa berdiri karena ada izin dari Kementerian Agama. Betul. Kenapa Kementerian Agama ada? Itu karena ada kekuasaan di tangan orang Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz Somad ceramah berapi-api. Tolong daya, tolong daya. Bisa Ustaz Somad menolong daya? Tak bisa. Ustaz Somad tak ada kekuasaan. Tapi kalau saudara kita yang ada di legislatif, di DPRA, di DPRK, di DPR RI, di DPD, dibuatkannya aturan APBD, anggaran belanja daerah, APBN, anggaran belanja negara 20% untuk daya. Bisa apa tak bisa? Bisa apa tak bisa? Daya wajib dibantu. Ada dinas syariah. Aceh punya dinas syariah, itu karena ada orang kita yang duduk di legislatif. Betul. Ini tak lama lagi akan pemilihan legislatif. Pilih orang yang memperjuangkan daya. Siap. Pilih orang yang menolong daya. Siap. Pilih orang yang peduli kepada daya. Siap.
Tadi saya nguping, saya pura-pura makan, tapi telinga saya mendengar. Saya dengar Pak Fadlullah DPR RI itu menelpon anak buahnya. Pernah kau datang ke Daya? Belum Pak. Datang kau ke Daya. Nanti kalau kau mati siapa ngurus jenazah kau? Wah, ngeri juga Pak Fadlullah. Mudah-mudahan ke depan dia bisa juga begitu. Wahai pemerintah, wahai gubernur, wahai wali kota, wahai bupati, bantu Daya. Kalau sampai kalian tak bantu Daya, awas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau Ustaz Somad bisa ngancam, kalau sempat Al Somad, wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, bantu Daya, langsung besok tangkap polisi. Begitulah hebatnya orang punya kekuasaan. Wahai adik-adik santri yang laki-laki dari Dayah Babu Salam, angkat tangan. Siap jadi anggota dewan, siap jadi DPRA, siap jadi DPRK. Sekolah dulu. Nanti setelah kalian tamat, kalian berjuang, ceramah juga berjuang. Kenapa hilang payung di embus angin? Tengoklah betapa makbulnya doa orang datang ke haul. Kepanasan, datang ambulan. Kepanasan, datang pemadam kebakaran. Kepanasan, langsung redup, tak lama lagi panas lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dudukkan orang baik. Tanggal 14 Februari 2024, jangan sampai tidak memilih. Gunakan hak pilih. Aku mau ke kebun karet, aku mau memanen, aku mau berondol. Silakan ngambil karet, silakan berondol, silakan panen kelapa. Cucuk dulu. Tengok gambarnya, cucuk biji matanya. Ini aja. Orang mabuk memilih orang mabuk, orang sakau memilih orang sakau, orang pakai narkoba memilih orang narkoba. Orang Daya, maka pilihlah orang yang memperjuangkan Daya. Takbir. Itu baru takbir. Kalau ada orang yang mau menyogok orang Singkel, dikasihnya duit 100.000, orang Singkel terima apa tidak? Yakin? Orang Singkel kaya-kaya, sawitnya sejauh mata memandang, kebun kelapanya luas, hutannya masih rimbun, kebun apa itu, durian? Duriannya belum berbuah. Udah, orang Singkel duitnya banyak. Ya Allah, orang Singkel nih, bukakan pintu rezekinya ya Allah. Di Singkel, kalau ada orang mengasih duit 100.000, pilih aku. Dia tidak akan dipilih, karena tidak akan mau orang Singkel mengambil duit tukang sogok. Betul? Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tadi katanya tak mau. Nah, kena pancing kalian kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pula yang menelpon dari Singkel. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini Ustaz ada pula yang menyogok aku, dia minta pilih. Berapa kau dikasihnya? Dikasihnya 100.000. Haram. 100 juta Pak Ustaz. Hah? Berapa? 100 juta. Haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustaz? Nanti dicarikan dulu dalilnya. Sekali haram tetap. Jangan kalian goda Ustaz Somad ya. Karena aku kalau lama-lama tergoda juga aku nanti. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah. Kalau kalian bangun malam tahajud, berziarah ke makam Syekh Baihaqi, doakan, bertawassul di makam orang soleh. Di antara tersebab terkabulnya doa, berdoa di Ka'bah, berdoa di makam Rasul. Di antaranya kata Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, nama kitabnya Ittihaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Awliya Wal Anbiya. Bertawassul di makam orang soleh tersebab terkabulnya doa. Kita bukan minta kepada Syekh, kita bukan minta kepada Abuya, mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi menyebut orang soleh maka terkabul doa. Tak paham kami Pak Ustaz, gimana menyebut orang soleh terkabul doa? Misalnya gini, ada orang Singkel menelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah ke kampung kami? Tak bisa, jadwal penuh. Ustaz Somad, kami ini keluarga Bapak Haji Rasid Bancin, bisa tak ke kampung kami? Oh bisa. Paham? Tadi yang pertama kenapa tak bisa? Karena tak ada menyebut Haji Rasid Bancin. Tapi begitu disebutnya, itu Ustaz, adik kelas Ustaz Somad yang ada di Singkel itu, yang dulu membawa Ustaz ke Dayah Babu Salam, Abuya Batu Korong, bisa Ustaz ke kampung kami? Oke, I'm coming. Insya Allah. Yang terakhir yang ke-7. Kenapa Ustaz Somad ceramah nih 7? Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali. Nah, itu alasan Ustaz aja. Itu serah aku lah yang ceramah. Poin yang ke-7. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad waktu haul Abuya Batu Korong? Ada 7 pelajaran dari haul. Apa yang 7 itu? Entah aku tak ingat apa-apa aja katanya. Yang ke-7 adalah setelah kita mengaji ini maka diamalkan. Siap mengamalkannya?
Doakan supaya yang berceramah ini juga mengamalkan isi ceramahnya. Jangan hanya menyuruh orang aja, mari bersedekah, dia tak bersedekah. Mari sekolahkan anak, dia tak menyekolahkan anaknya. Almarhum dia belajar, anaknya juga, anaknya disekolahkan sampai doktor, anaknya mursyid. Berapa banyak rumah suluk mati? Kenapa rumah suluk mati? Karena tidak ada pelanjutnya mursyid. Apakah rumah suluk tarekat Naksabandiyah Abuya Batu Korong masih hidup? Masih ada suluk? Suluk setahun 4 kali, 10 hari, 10 hari, 10 hari, Ramadan 40 hari. Kalau ada orang singkel yang belum bersuluk, ayam mati di lumbung padi. Tak tahu cara berzikir. Berzikir itu ada caranya. Menghidupkan mikrofon ini aja pun ada acaranya. Nah, tak tahu saya menghidupkannya. Tak ada petik kanan kiri, rupanya main pencet. Menghidupkan lampu pun ada caranya. Datanglah orang ke tempat hotel mewah, tak tahu dia cara mengeluarkan air wudhu, air kerannya tak ada. Waktu ke Brunei Darussalam, datang orang sebelah saya bertanya, nah, saya bilang letakkan aja tangan itu ke bawah, keluar air. Habis itu dia main-main pula. Ada caranya. Sedangkan makan pakat aja pun ada caranya. Ustaz kok tahu? Tadi ku tanya. Saya biasanya kalau makan pakat nih kepahitan, tapi pas tadi makan di tempat tuan saya tak pahit. Dia tanya, apa zikirnya nih tuan saya? Katanya dimasak pakai asam potong, Pak Ustaz. Kalau pakai asam potong dihisapnya getah-getahnya itu. Cara itu namanya dalam bahasa Arab thariqat. Apa namanya? Thariqat. Berzikirnya ada caranya. Bagaimana supaya hati itu tetap berzikir? Di antaranya adalah cara tarekat Naksabandiyah. Ditanamkan di dalam kolbu, di dalam lubuk hati, di dalam tangkai jantung. Tak putus bersama bersuluk. Allah 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 Allah. Tak putus. Jangan sampai berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, mulut subhanallah, hati mengingat brondol. Namanya zikir brondol. Alhamdulillah alhamdulillah, otak mengingat macam-macam. Bagaimana supaya hati ini ingat? Salah satu cara adalah bersuluk tarekat Naksabandiyah. Memangnya Ustaz pernah bersuluk? Pernah. 2017 bulan Januari bersuluk saya. Dari situlah saya tahu, oh itu rupanya yang dikerjakan orang suluk. Suluk bid'ah, suluk bid'ah, suluk bid'ah. Pernah kau bersuluk? Tidak. Bersuluk itu pelatihan, goblok. Bersuluk itu pelatihan, pelatihan berzikir. Dimandikan, mandi apa? Mandi taubat. Ditalkinkan, talkin apa? Dibisikkan telinga kanan, la ilaha illallah. Bertasbih tak putus, pejamkan mata. Tak bisa diajarkan secara umum, dia mesti ikut talqin, mesti ikut baiat. Jangan sampai ada orang singkel yang tak tahu cara berzikir. Kenapa? Allah sudah mengirimkan wali-walinya ke negeri ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum. Di akhir majlis kita bacakan 10 zikir untuk Abuya Batu Korong, diniatkan untuk Tuan Syekh Haji Tengku Baihaqi bin Muhammad Tahar. Pertama istighfar, kedua Fatihah, ketiga awal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, keempat ayat kursi, kelima ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, keenam qul huwallahu 3 kali, ketujuh Al-Falaq sekali, ke-8 An-Nas sekali, 9 sholawat, yang terakhir la ilaha illallah. Yang ada handphone direkam supaya apa? Nanti bisa diulang di rumah. Anak baru lahir kecil, dengarkan suaranya. Ada orang sakit, dengarkan. Sudah siap merekam? Jangan video, nanti terlalu lama berat, handphonenya meletup. MP3 rekaman suara. Pertama, kedua sampai 10. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal la yukallifu Allahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahadun allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil wa min syarri hasidin Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin malikin nas ilahin nas min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim Allahumma barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina wa ala ali sayyidina fil alamin innaka la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin walhamdulillahi rabbil alamin